Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa dalam persekutuan kita hari ini. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan, meski secara online di rumah kita masing-masing. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Perayaan ini dilaksanakan mengingat bahwa kesejahteraan anak dan remaja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan keluarga, yang adalah sesuatu yang bernilai tinggi dalam hidup, yang juga menjadi bagian perhatian dan pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita merayakannya dalam sukacita bersama. Kita awali ibadah ini dengan melantunkan pujian kita bagi Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersama-sama habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, dan terima kasih kami atas segala anugerah kebaikan Tuhan, pimpinan dan pemeliharaan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan kami bersama-sama datang di pagi hari ini. Kami berhimpun, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Dosa dan kesalahan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami memohon kepada Tuhan Engkau mengampuni kami. Sucikan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Dan seluruh rangkaian ibadah persekutuan kami pada minggu hari ini, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Engkau memimpin dan menyertai kami umat-Mu dari awal sampai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah ini. Sehingga melewati ibadah ini, hidup iman percaya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku, di dalam tutur sikapnya sesuai citramu. Kau berikan ayah bunda setia padamu, dalam doa dan kerja mendapat hikmatmu. Bersuka putra putri melihat kasih-Mu di dalam anak bundaku yang beriman teguh. Pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan 49 dengan perikop 2 macam dasar yang berbunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini bersama-sama kami sekalian umat-Mu, kami akan membaca, kami akan belajar kebenaran firman. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kami dikuatkan. Roh Kudus berbicara, menyingkapkan kepada kami
akan isi hati dan perasaan Tuhan, agar melewati kebenaran firman Tuhan juga hidup kami semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kami hidup di dalamnya dan kebenaran firman-Mu memberkati kami. Tuhan berkenan memakai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita minggu pagi hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 127 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Judul perikopnya, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, satu ketika karena hujan kami sekeluarga harus pergi ke satu tempat, dan karena situasi kondisi hujan kami pesan dengan Grab pada waktu itu. Nah, di waktu pesan aplikasi muncul nama Imron gitu ya. Saya pikir ini bukan orang Kristen gitu. Tapi ketika masuk ke dalam mobil, saya mulai curiga orang ini bukan orang ini adalah Kristen gitu. Kenapa? Karena di depan itu, di dekat kaca spion depan ada gantungan semacam kalung salib. Saya pikir ini orang Kristen karena ada tanda seperti itu. Dan bincang-bincang lalu ngalor ngidul ngomong, ya ternyata memang orang itu adalah seorang yang Kristen. Ya, hanya namanya yang sedikit tidak Kristen begitu, agak-agak dari kepercayaan yang lain. Nah, saudara, apa yang mau saya katakan tidak susah bagi kita sebetulnya untuk kita mengenal atau mengetahui apakah orang itu adalah seorang yang Kristen atau tidak. Sangat mudah. Kita bisa melihat dari beberapa hal, dari aksesoris atau juga dari hal-hal yang lain yang berbau kekristenan. Kalau kita masuk ke dalam rumah, kita juga lebih mudah kita membedakan apakah orang itu Kristen atau tidak. Ada berbagai macam ornamen, salib, gambar Tuhan Yesus yang mencerminkan orang itu adalah sebetulnya orang Kristen di dalam rumah itu. Tetapi yang lebih sukar adalah mengetahui apakah pemilik rumah itu, apakah orang itu adalah benar-benar memberi tempat bagi Tuhan di dalam keluarganya. Apakah orang itu adalah sungguh-sungguh orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena kita menempelkan ornamen kekristenan di dinding atau kita menggunakannya belum tentu menggambarkan kualitas kerohanian seseorang. Memasang salib sebesar apapun di depan bukan menjadi jaminan juga bahwa satu keluarga itu adalah keluarga yang menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan keluarga itu. Nah, di dalam Alkitab adalah satu gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Karena bagian yang paling kita inginkan, kita impikan di dunia ini adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang berbahagia dan kita dilimpahi dalam banyak hal di hidup kita. Nah, pemazmur dalam Mazmur pasal 127
Dia memberikan judul untuk perikop ini, berkat Tuhan, pangkal selamat. Dan kalau kita berbicara tentang berkat, kalau kita berbicara tentang keselamatan, bukankah itu perkara yang kita impi-impikan? Nah, tetapi bagaimana caranya sehingga kita mendapatkan itu? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang keluarga seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seberapa pentingkah Tuhan dalam kehidupan sebuah keluarga rumah tangga, dan bagaimana konsep tersebut seharusnya menentukan cara masing-masing orang untuk membangun satu kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga bagi keluarga itu ada berkat yang dicurahkan oleh Allah kepadanya. Bahwa di dalam Alkitab ini mau menunjukkan kepada kita ada hubungan yang sangat kuat sekali antara Tuhan dengan kita manusia. Bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala kehidupan, sementara manusia ini hanyalah pekerja dan kita menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jika kita artikan secara sederhana, sebenarnya ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita bekerja, kita berusaha sekuat tenaga apapun juga membangun sebuah rumah dalam konteks Alkitab. Tetapi jika Tuhan katakan tidak, maka itu juga tidak akan mengalami keberhasilan. Dan pekerjaan kita juga akan menjadi sia-sia. Tapi jika Tuhan katakan hal itu akan terjadi, maka berhasillah kita membangunnya. Jadi kuncinya bukan hanya terletak kepada usaha manusia, bukan hanya terletak kepada kemampuan kita secara individu, tetapi kuncinya adalah kepada otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan yang memberikan berkat. Dan berkat itu dicurahkan seperti orang kepada siapa? Saudara-saudara, mari kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam Alkitab ini. Jikalau bukan Tuhan yang titik-titik, maka sia-sialah titik-titik. Kita dapat melengkapi titik-titik ini, saudara-saudara, dan kebenaran ini dapat diberlakukan dalam berbagai macam sisi kehidupan kita manusia. Seperti dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Kita bisa berlakukan dalam kehidupan pernikahan kita. Kita bisa memperlakukan dalam tanggung jawab kita membesarkan anak-anak kita. Kita bisa memperlakukan dalam hubungan kita kepada orang lain. Juga dalam pelayanan kita di dalam gereja. Jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, maka semua yang kita kerjakan, semua usaha kita, sekeras apapun kita, itu tidak akan berhasil. Dan kebenaran ini mendorong kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Ini sebuah pengakuan dari pemazmur. Dalam hal ini, Salomo sebagai seorang raja yang bergumul dengan sebuah bangunan raksasa pada zaman itu, yakni untuk membangun bait Allah. Dan Salomo menyadari bahwa untuk mendapatkan sebuah bangunan yang diharapkan tidak mudah. Sebab bukan soal konstruksinya yang harus bagus, tetapi juga di dalamnya ada keterlibatan Allah dalam pembangunan itu. Ya. Dan dalam pemeliharaan itu, dalam mengerjakan itu. Maka kalau tanpa keterlibatan Allah di dalam pembangunan itu, sia-sia pekerjaan itu. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Semua yang dilakukan oleh kita manusia, apakah soal kita membina keluarga kita, apakah soal kita mendidik anak-anak kita, apakah soal juga kita bagaimana menata kehidupan kita, masa depan kita, kalau Allah tidak terlibat di dalamnya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Rancangan yang terbaik yang kita rencanakan dan yang kita paparkan itu tidak akan pernah berhasil kalau Tuhan tidak ada. Nah, Salomo juga tidak sekedar bergumul dengan bahan bangunan yang harus didapatnya untuk membangun rumah atau membangun bait Allah itu, atau soal para buruh atau tukang terampil sehingga ketika orang melihat bangunan itu orang berkata, wah ini hebat tukangnya. Tetapi pergumulan Salomo juga ada berhubungan dengan siapa yang layak untuk mengkoordinir bangunan rumah itu. Sebab kalau kita membaca di dalam Alkitab sudah terbukti bahwa bait Allah itu sebetulnya sudah direncanakan dari sejak ayahnya Daud pada zaman itu. Tapi sampai akhir pemerintahan Raja Daud, bait Allah itu belum berdiri. Tetapi kemudian karena pertolongan Tuhan lah melalui Salomo, bait Allah yang megah itu bisa berdiri. Dan kita perlu belajar seperti Salomo untuk mengakui dengan rendah hati bahwa bukan kita yang membangun setiap usaha kita, tetapi Tuhan. Kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alat di dalam tangannya. Karena itu kita boleh bangga kalau Tuhan memakai kita. Kita boleh bersyukur. Mengandalkan diri sendiri dan akan membuat kita sombong. Tetapi mengandalkan Tuhan akan membuat kita bersuka cita. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan.
Nah, pemazmur mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung kepada pemeliharaan Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Sebagai orang percaya kita diingatkan untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Bergantung kepada berkat Allah, bukan kepada rancangan kita sendiri. Kalau dikaitkan dengan rumah sebagai sebuah keluarga, di mana sebuah keluarga mendapatkan kenyamanan, di mana sebuah keluarga mendapatkan kedamaian, sukacita, dan penghiburan. Tempat di mana kita memperoleh kekuatan kalau masalah datang ketika badai hidup menerpa kita. Tempat di mana kita mempraktekkan cinta kasih Tuhan kepada seluruh anggota keluarga secara nyata. Tempat di mana kita dibentuk, tempat di mana kita berproses, tempat di mana kita diajar, ibarat sebuah sekolah, ibarat sebuah gereja kecil. Tempat di mana kita hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Tempat di mana orang tua mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dan memberikan teladan yang hidup. Segala sesuatu dia akan berhasil kalau kita menempatkan Tuhan di dalamnya. Maka semuanya apa yang menjadi impian dan pengharapan kita, kebahagiaan, sukacita, keberhasilan dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu tidak akan pernah terwujud jika kita tidak mendasarkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Sebab rumah yang melambangkan kebahagiaan, tempat kita bisa merasakan diterima, dikasih, itu bisa terjadi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai dasar bangunan dalam rumah tangga, termasuk dalam segala aktivitas kita, bahkan dalam kegiatan kita yang terkecil sekalipun. Saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam membina, di dalam membangun keluarga, Allah juga mengajarkan kepada kita, jika kita berjaga-jaga bagi keluarga kita tanpa campur tangan Allah di dalamnya, kita akan menjalani sesuatu yang sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga kita dan menjaganya dari kehancuran, dari musuh-musuh, maka setiap kita akan berupaya, tapi kita tidak akan pernah berhasil. Meskipun dengan kesungguhan hati dan dengan perencanaan yang matang, juga akan menjadi sia-sia. Sebab kehancuran itu bisa datang. Pergumulan bisa datang kapan saja. Keganasannya tidak dapat kita cegah kedatangannya. Tapi pergumulan, perjalanan hidup yang dijalani bersama-sama dengan Tuhan, itu yang akan menopang kita. Alkitab berbicara kepada kita. Dan hari ini kalau kita bersama-sama dalam gereja kita merayakan Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Tentu kesejahteraan menjadi sesuatu yang sangat kita impikan, sangat kita harapkan di dalam hidup ini. Dan berkat Tuhan disediakan bagi kita. Mengenai apakah kita mendapat berkat tersebut, itu tergantung kepada apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Tuhan memberkati. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita bersama merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami. Mulut manusia terbatas untuk menyampaikan, untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Tetapi seberapapun kebenaran firman Tuhan yang bisa kami dengar dan kami pahami, itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani, kami melakukan, kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan.
dalam bahagia dan sukacita pada kesempatan saat ini. Kami berdoa bagi seluruh keluarga rumah tangga jemaat-Mu yang berada di jemaat Getsemani, bahkan juga jemaat-Mu dari luar jemaat ini yang mengikuti ibadah secara online ini. Bapa di surga, kami memohon kasih kuasa Tuhan memimpin perjalanan hidup seluruh keluarga rumah tangga jemaat-Mu, agar kehidupan keluarga rumah tangga yang dibangun adalah kehidupan keluarga rumah tangga yang dibangun di dalam Tuhan. Engkaulah yang menjadi pemimpin, Engkau yang menjadi penguasa atas kehidupan kami masing-masing. Kami mohon kasih anugerah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, sebagai orang tua diberikan hikmat, karunia, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka dapat memimpin kehidupan keluarga rumah tangga mereka dengan sebaik mungkin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mereka mendidik, membesarkan anak-anak mereka dengan penuh cinta kasih. Karuniakan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Demikian juga Engkau memberkati mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih, sehingga kehidupan rumah tangga mereka senantiasa kuat dan dibangun di dalam Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam segala bidang pekerjaan apapun yang mereka tekuni, menurut talenta karunia yang Tuhan percayakan. Agar mereka dapat bekerja, mengelola dengan jujur dan bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan melewati apa yang mereka kerjakan dan upayakan. Tuhan membuka pintu berkat-Mu sehingga mereka mendapatkan kecukupan, bahkan kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi setiap tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam dunia pekerjaan mereka masing-masing. Demikian juga Engkau memberkati mereka yang mengalami pergumulan perjuangan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, bergumul oleh karena sakit penyakit yang mereka derita dan alami, bergumul oleh berbagai macam kelemahan fisik yang mereka alami. Kami mohon kuasa Tuhan melawat dan kuasa Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka. Kasih Tuhan berkenan menjamah, memberkati perawatan medis, memberkati obat-obatan yang mereka minum, sehingga melewati semuanya itu, Tuhan memakai sebagai alat untuk mendatangkan kepulihan bagi hidup mereka. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu yang hidup dalam kesendirian, janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang telantar, orang-orang yang sudah lanjut usia. Kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan mereka sehingga mereka tetap menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Mereka menikmati kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Bahkan kasih Tuhan yang memberikan kecukupan kepada mereka. Kasih Tuhan yang menuntun hari lepas hari hidup yang mereka jalani sehingga mereka tetap menjalani hidup mereka dengan penuh pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami dalam surga, Engkau memberkati untuk kehidupan anak-anak kami dalam masa kanak-kanak mereka, masa remaja muda mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami agar anak-anak kami bertumbuh, berkembang, sehat secara fisik, demikian juga secara rohani mereka. Dijauhkan dari segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hidup iman percaya mereka dibangun dari sejak kanak-kanak mereka, sehingga mereka mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Berkati remaja pemuda kami dalam masa muda belia mereka, agar anak-anak mereka muda juga boleh mengenal Tuhan di sepanjang hidup mereka. Tuhan jaga, pelihara, lindungi dari segala macam pergaulan zaman yang tidak baik, yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jadikan mereka orang muda yang bertanggung jawab, orang muda yang mencintai, mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati mereka dalam dunia pendidikan yang mereka jalani dalam tingkatan apapun, hikmat, ketekunan, dan kepandaian yang memperlengkapi mereka sehingga belajar dengan giat, gigih, dan tekun. Dan saatnya mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Demikian juga para pemuda kami dalam perjuangan mereka untuk mencari pekerjaan. Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong sehingga semua proses, semua tahapan yang akan mereka jalani, Tuhan yang memperlengkapi mereka, memberikan kekuatan secara fisik, kesiapan secara mental, spiritual, secara akademis. Maka mereka yang sudah mengikuti tes calon pegawai negeri sipil, Tuhan memberkati sehingga keberhasilan menjadi bagian dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan jemaat-Mu yang bersuka cita dalam minggu ini, dalam pertambahan usia pernikahan mereka.
Biar dengan pertambahan usia hidup pernikahan mereka semakin diberkati oleh Tuhan, semakin kuat kokoh dibangun di dalam Engkau. Cinta dan kasih senantiasa mewarnai kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Dan jemaat-Mu yang bertambah usia kelahiran mereka, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan bila dengan pertambahan usia semakin dewasa dalam iman dan kepercayaan, diberikan kekuatan dan kesehatan, akal budi, umur yang panjang senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan kehidupan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan secara khusus untuk jemaat GKI Getsemani. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan penata layanan yang ada di jemaat ini, bahkan juga segala sesuatu yang diprogramkan boleh berjalan dengan baik, secara finansial boleh tercukupi, bahkan juga menjelang akhir tahun, menjelang kami bersama-sama menyongsong perayaan Natal di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati para panitia, Tuhan memberkati semua anggota jemaat-Mu, sehingga kami bersama-sama boleh mempersiapkan diri kami, hati kami, hidup kami, bahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan semua pelayan, kami pendeta, penatua dan diakon, penginjil vikaris. Tuhan memberkati para panitia, Tuhan memberkati singer, pianis, operator sound system, multimedia, kuster, apapun peran dan fungsi kami dalam gereja ini. Kami alat di tangan Tuhan dan kami mohon Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat sehingga kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami dan melewati pelayanan, melewati perkataan dan perbuatan kesaksian hidup kami itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati semua jemaat-Mu di Getsemani ini yang setia mendukung pekerjaan dan pelayanan secara finansial. Tuhan memberikan berkat berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala pengharapan hidup mereka masing-masing. Bapa di surga, kami bawa dalam doa kami kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Berkati oleh Tuhan pemerintahan kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berhikmat, bijaksana, memimpin hidup bangsa dan negara ini dengan jujur dan adil. Demikian juga dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Bencana yang terjadi di berbagai tempat yang mengalami karena musibah banjir, Tuhan menguatkan mereka yang mengalami, bahkan melewati pemerintahan, melewati setiap orang yang terpanggil, mereka yang mengalami bencana ini juga boleh didukung. Demikian juga dalam pergumulan perjuangan kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap taat, kami tetap setia menjalankan segenap ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk kami memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak, kami syukuri segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Melewati bidang pekerjaan kami masing-masing, dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan mengumpulkan persembahan kami, dan kiranya melewati persembahan ini dapat dipergunakan, dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat ini. Diberkati setiap kami yang akan memberi persembahan ini. Terimalah doa pengharapan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kini saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahan dapat kita masukkan dalam amplop yang sudah disediakan dan akan kita masukkan dalam kotak persembahan di akhir ibadah nanti. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur
harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Marilah kita berdiri bersama-sama orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Seluruh rangkaian ibadah minggu kita hari ini sudah berakhir. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah